Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa pasca pandemi ya, pasca corona ini Bapak Ibu, Kementerian Haji Arab Saudi ini selalu mengeluarkan aturan-aturan terbaru ya, aturan-aturan terbaru lebih-lebih di dua tanah suci Mekah Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi Asy-Syarifah. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui mungkin atau teman-teman ketahui bahwa dulu kalau ingin masuk ke Raudhah Asy-Syarifah itu kan nggak terlalu sulit gitu kan. Yang penting kita sehat, fisik kita kuat gitu kan. Kita berebut insya Allah masuk. Nah, kalau dulu, tapi sekarang beda lagi pasca pandemi ini Bapak Ibu. Ya, sekarang ini sudah harus diharuskan, maksudnya memakai surat izin masuk atau tasreh seperti itu, baik melalui aplikasi Tawakkalna, Iktimarna, atau mungkin aplikasi Nusuk seperti itu. Nah itu sekarang gitu kan. Nah kabarnya bahwa otoritas Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ini merilis aturan terbaru, ya, merilis aturan terbaru untuk masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, pihaknya melarang jemaah haji ataupun para calon jemaah umrah itu membawa tas yang besar ataupun makanan-makanan tertentu seperti itu. Ini aturan terbaru loh Bapak Ibu. Kabar ini dilansir kemarin itu yang pernah saya baca dari Gulf News pada hari Selasa tanggal 13 di bulan 2 kemarin ya, bulan Februari di tahun 2024 ini. Tujuannya agar para tamu-tamu Allah, jemaah umroh ataupun para jemaah haji yang nantinya pada saat melakukan ritual tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran itu tidak terganggu, ataupun pada saat melakukan rangkaian ibadah sa'i dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Nah, supaya memberikan kenyamanan ya kan, memberikan ketenangan, tidak mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah tawaf dan ibadah sa'i seperti itu Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang kita tahu, mungkin ada nih di antara Bapak Ibu, para penonton atau teman-teman yang pernah melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, orang-orang luar itu kalau tidak diberlakukan aturan seperti ini, itu sewenang-wenang gitu kan. Artinya pernah nih saya jumpai orang-orang seperti orang-orang Turki, orang-orang Jazair itu kan membawa galon besar, ya, membawa galon besar itu masuk ke Masjidil Haram, mungkin yang niatnya untuk ambil air zam-zam. Bahkan ada juga orang Pakistan itu membawa apa namanya tas besar seperti itu Bapak Ibu. Makanya ini nanti tolong betul-betul diperhatikan. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan dan larangan apa saja yang nantinya dilarang oleh otoritas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada saat masuk ke kedua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini tolong betul-betul dicatat, khususnya bagi para calon jemaah haji yang nantinya insya Allah akan berangkat di tahun ini. Jadi tolong betul-betul diperhatikan seperti itu Bapak Ibu. Nah jujur Bapak Ibu, menurut saya hal ini ya merupakan salah satu langkah yang terbaik menurut saya. Apa sebab? Karena setelah saya perhatikan dari tahun ke tahun, kalau nggak dilarang seperti ini ya cukup berisiko. Satu contoh misalnya kalau jemaah membawa tas yang besar pada saat di keramaian, pada saat tadi yaitu di area tawaf, kemudian di area sa'i, seperti itu kan. Ini sebetulnya merupakan salah satu inisiatif ya untuk memberikan kenyamanan, keamanan pada saat melakukan ibadah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu bukan di Masjid Nabawi tapi di Masjidil Haram. Cuman ini insya Allah akan diterapkan di dua masjid gitu kan, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi tolong betul-betul disimak dan diperhatikan apa saja yang dilarang oleh otoritas Masjidil Haram Mekah dan Madinah ya. Seperti itu. Jadi yang pertama, kita itu dilarang membawa makanan dan minuman masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kecuali kurma dan air zam-zam ya kan, kecuali kurma dan air zam-zam. Jadi kalau mau membawa kopi
Nescafe gitu kan, itu tidak boleh sama sekali. Ya, sering saya jumpai Bapak Ibu, mohon maaf ya kan, jemaah umroh itu di Masjid Nabawi sengaja membawa albek, makanan khas Arab Saudi, itu pengen dibawa ke dalam. Bayangkan, pengen dibawa ke dalam Masjid Nabawi. Ya, itu bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin sesuatu yang mungkin bisa dimaklum gitu kan. Tapi ini di hari-hari biasa loh Bapak Ibu. Ini membawa albek kadang ada 2 atau 3 gitu kan. Mau dibawa masuk ke Masjidil Haram. Coba kalau nggak dilarang kan mengganggu menurut saya. Karena biasanya jemaah haji dan jemaah umroh, orang-orang luar itu Bapak Ibu, itu kalau nggak dilarang kadang membawa Pepsi, Coca-Cola, kemudian Fanta, nah, seperti itu sama sekali dilarang. Di dalam itu sebetulnya ada ya yang memberikan kita itu kopi, cuman kopi Arab, itu takjil kalau pada saat kita hari Kamis malam Jumat atau hari Senin malam Selasa seperti itu Bapak Ibu, itu biasanya kan apa ya, sering kita jumpai di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu orang puasa sunnah seperti itu. Nah, itu baru kadang boleh tuh ya, boleh dibagi-bagikan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen pesen nih di luar masjid ya kan, di luar Masjidil Haram, itu boleh dibawa ke dalam gitu kan, pakai termos ya, pakai pemanas, semacam pemanas air, itu nanti dibawa ke dalam, teko lah, semacam teko gitu, dibawa ke dalam, kemudian dituang-tuangin ke gelas-gelas kecil, itu dibagikan ke orang yang melakukan puasa sunnah. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin kurma seperti itu boleh. Nah, tapi selebihnya seperti yang saya sampaikan tadi, makanan seperti albek, kemudian mungkin nasi Arab, atau mungkin minuman Pepsi, kemudian Coca-Cola, Fanta, dan sejenisnya itu tidak boleh. Itu yang harus diingat Bapak Ibu. Ya, itu dilarang dan bisa-bisa kita dikenakan denda nih kalau kita menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua yaitu alat tajam. Alat tajam ini kita tidak boleh membawa pisau tidak boleh, ataupun sejenisnya. Intinya alat-alat tajam. Mohon diingat yang pertama tadi, makanan dan minuman yang selain kurma dan air zam-zam itu tidak boleh, ya, nggak boleh dibawa ke dalam. Kemudian yang kedua alat tajam, dan yang ketiga itu apa ya, benda yang mudah terbakar. Contoh kecil seperti korek, nggak boleh. Itu sangat dilarang Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu bapak-bapaknya nih, teman-teman yang mungkin biasa ngerokok, itu tolong jangan bawa rokok sama koreknya ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Apalagi kita mau, mohon maaf, ingin bertetangga dengan Rasulullah. Pada saat itu kita apa ya, seakan-akan berdampingan dengan Rasulullah. Paling tidak kita harus punya akhlakul karimah, ihtiram, ya kan, menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah datang jauh-jauh dari Indonesia, ya, apalagi jemaah haji nih yang nunggunya mungkin berpuluh-puluh tahun nyampe di sana. Mohon maaf, akhlak kita selama berdampingan dengan Rasulullah itu tidak tercatat sebagai akhlakul karimah. Artinya tercatat sebagai akhlak yang buruk, sangat disayangkan. Ya, jadi kalau kita bawa korek, bawa rokok ke dalam Masjid Nabawi, saya rasa kurang sopan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sekali lagi yang ketiga itu benda yang mudah terbakar seperti ini. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan, yang dilarang masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu koper besar, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, koper besar ataupun tas tenteng yang besar. Coba deh nanti buktikan sendiri. Kalau Bapak Ibu membawa plastik, kantong plastik yang lumayan besar, itu nanti mesti dicek dan dilarang, suruh jangan dibawa masuk ke dalam. Jadi ini yang keempat, yaitu tas koper ataupun tas tenteng yang agak besar, itu dilarang Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ini yang kelima, yang terakhir itu kereta bayi. Ya, dorongan bayi itu tidak boleh Bapak Ibu dibawa ke dalam. Makanya nanti mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin melakukan ibadah haji atau ibadah umroh membawa anak kecil,
pada saat mau masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebaiknya jangan pakai, kalau istilah kita itu stroller ya, itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari sekarang mohon betul-betul diperhatikan. Jadi saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi ini kabar yang saya baca, pembatasan ini memang bertujuan sekali lagi untuk memberikan kenyamanan, keamanan, apalagi nih pada saat jam-jam padat nih, jam-jam puncak di mana jemaah umroh, jemaah haji kadang sudah melakukan sudah melakukan sholat berjemaah, sholat fardu. Satu contoh habis duhur, habis asar ataupun habis maghrib dan habis isya, itu kan padat luar biasa, baik di area Masjid Nabawi ataupun di area Masjidil Haram. Sehingga otoritas Arab Saudi ini mungkin melihat bahwa kebanyakan jemaah itu yang membawa koper, membawa kereta bayi itu sedikit mengganggu seperti itu. Apalagi ya itu tadi di jam-jam padat gitu kan. Jam di mana jemaah umroh dan jemaah haji pulang dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini tolong betul-betul diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang mana pesan ini bertujuan supaya Bapak Ibu itu nanti waspada dan hati-hati, supaya nggak terkena teguran. Belum lagi pada saat berada di Masjid Nabawi, kita harus ihtiraman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh petugas Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu betul-betul dipatuhi seperti itu. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tayangan singkat ini dan kabar berita atau aturan terbaru ini cukup bermanfaat bagi para calon jemaah haji ataupun para calon jemaah umroh. Ini tidak diperuntukkan untuk para calon jemaah haji aja. Jadi untuk para calon jemaah umroh ke depannya nanti itu mesti akan diterapkan peraturan ini seterusnya ya, agar tidak mengganggu kepada orang yang melakukan ibadah ibadah di dua tanah suci Mekah Madinah. Karena sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram itu kan memang pusatnya orang melakukan ibadah ya kan. Di mana di dalam Masjidil Haram itu terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah yang menjadi kiblat para kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Sudah barang tentu semua umat muslim bertujuan untuk mendatanginya. Seperti itu. Sehingga ketika mereka datang ke Masjidil Haram ingin melakukan ibadah tawaf supaya mereka aman dan nyaman seperti itu. Ya, jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.